Tidak semua pahlawan bisa tampil dengan lancar, sebab ada saja kendala-kendala tersendiri bagi mereka semua. Misalnya lupa akan kekuatannya. Banyak faktor yang menyebabkan mereka bisa lupa dengan sesuatu yang sebenarnya melekat pada diri mereka. Bisa karena amnesia, pengaruh dari musuh-musuhnya, atau ya memang lupa aja. Momen-momen lupa tersebut bisa menjadi lelucon, atau mungkin bisa menyedihkan dan juga berakhir tragis, tergantung bagaimana mereka menyajikan ceritanya masing-masing. Dan tetap diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Kalau begitu langsung saja kita simak 7 tokusatsu hero yang lupa kekuatannya versi Tokufex Indonesia. Shun Namiki, Denji Sentai Mega Ranger episode ke-30. Dalam episode ke-30 ini, diperkenalkan mode fusion antara dua jenderal musuh Neji Reija, yakni Giga Gurail, yang merupakan hasil kelicikan Gurail yang menyatukan kekuatannya dengan Yugande. Dan karena kekuatan dari musuhnya tersebut, membuat Mega Yellow, Mega Pink, dan Mega Black terperangkap di dalam balok es. Dan sontak membuat Mega Red kesulitan menghadapinya, sehingga memaksa Shun Namiki atau Mega Blue berusaha menangkis serangannya untuk melindungi kawannya tersebut. Serangan itu sontak membuat kepala Mega Blue menjadi terkena sabetan pedang Giga Gurail, dan membuat Shun mengalami damage yang lumayan parah. Meskipun ia selamat dari peristiwa tersebut, namun sayangnya itu membuatnya menjadi kehilangan ingatan apapun, termasuk identitasnya sebagai Mega Ranger. Dan walaupun sebisa mungkin Kenta menyadarkan Shun akan memori masa lalunya, namun tetap tidak berhasil sesuai keinginannya. Bahkan ketika ia berubah menjadi Mega Blue, Shun masih belum bisa mengingat apapun. Momen dimana Shun mengingat semua memorinya kembali seperti semula adalah ketika ia tidak sengaja terbentur batu besar saat Kenta melindunginya dari serangan musuh. Plot ini juga diadaptasikan ke Power Rangers in Space dalam episode yang berjudul TJ's Identity Crisis. Carter, Chad, Joel, dan Kelsey, Power Rangers Lightspeed Rescue episode ke-31. Dalam episode yang berjudul The Last Ranger, Carter, Chad, Joel, dan juga Kelsey harus berhadapan dengan monster yang bernama Memorace, di mana selain mampu membuat bencana dengan menghancurkan gedung-gedung, ia juga punya kekuatan tersembunyi, yakni menghapus memori tertentu pada korbannya. Dan 4 Ranger tersebut kecuali Dena sang Ranger Pink menjadi lupa identitasnya sebagai Ranger. Intinya, mereka tetap ingat nama masing-masing, pekerjaan, dan hal-hal lain sebelum terpilih menjadi Ranger. Membuat markas besar Lightspeed Rescue harus melakukan eksperimen untuk memulihkan ingatan mereka, yakni dengan menanamkan arsip rekaman kehidupan mereka sebelumnya sebagai Power Rangers. Episode ini sebenarnya adalah recap spesial yang menunjukkan momen-momen terbaik pada tiap personil Rangernya. Singkatnya, eksperimen tersebut berhasil mengembalikan ingatan mereka semua, kecuali Carter sang Ranger merah, sebab dalam prosesnya mengalami overload yang membuat amnesianya menjadi lebih parah. Namun kemudian berhasil mengingat semuanya kembali saat melihat Dena bertarung sebagai Ranger. Kakeru Shishi, Hyakuju Sentai Gao Ranger episode ke-8. Hampir sama seperti yang terjadi pada Lightspeed Rescue, karena dalam episode ke-8 Gao Ranger ini, Gao Red dan Gao White harus berhadapan dengan Signal Orc, yakni monster berwujud lampu lalu lintas yang masing-masing warna lampunya memiliki kekuatan yang berbahaya. Salah satunya adalah lampu hijau, yang membuat Gao Red menjadi hilang ingatan. Namun, hanya ingatannya sebagai Gao Ranger saja. Dan setelah itu, Gao Red terkena damage serangan yang membuatnya hanyut di sebuah sungai. Walaupun kemudian beruntungnya, ia diselamatkan oleh seekor anjing dan seorang wanita bernama Misaki, yang ternyata ia adalah orang yang Kakeru kenal bersama dengan pria tua bernama Sakuraba, di mana pada masa lalunya, Gao Red ini pernah bekerja di klinik hewan milik Dr. Sakuraba, membuktikan bahwa Kakeru mengingat semua masa lalunya tersebut walaupun tidak mengingat apapun tentang dirinya yang pernah menjadi Gao Red. Namun saat kawan-kawannya menghampirinya, mereka kembali diserang oleh Signal Orc dan membuat Kakeru merasa terpanggil untuk bertarung sebagai Gao Ranger meskipun ia tidak mengingat apapun. Dan saat mencoba berubah pun, Kakeru sebagai Gao Red bertarung dengan cara yang sembrono seakan baru pertama kali menjadi Ranger. Memorinya kembali seperti semula, yakni saat Signal Orc dihancurkan.
Dan plot ini tetap diadaptasikan ke Power Rangers Wild Force dengan tone episode yang jauh lebih serius dan jauh lebih dark. Kira Ford, Power Rangers Dino Thunder episode kedua. Kalau dari tadi kita bahas yang serius-serius, kini saatnya mengulas episode-episode yang bernuansa komedi. Dan sebelum membahas episode kedua Dino Thunder, mungkin kita akan mundur sedikit ke episode pertamanya. Sebab di episode perdana tersebut, Connor, Ethan, dan juga Kira, yang merupakan murid Tommy Oliver dari SMA Riverside, tidak sengaja menemukan Dino Gems di sebuah laboratorium misterius. Dan setelah menyentuh bahkan menyimpannya, keanehan pun mulai terjadi pada mereka. Yakni Connor mampu berlari dan juga bergerak dengan sangat cepat. Ethan yang memiliki kulit yang bisa mengeras, serta Kira yang bisa berteriak dengan nada dan gelombang yang sangat tinggi. Intinya, mereka bertiga memiliki kekuatan super secara tidak sengaja. Namun pada episode kedua, saat Tommy berusaha meyakinkan mereka bertiga untuk mau menjadi Power Rangers, Kira menolak dengan alasan bahwa mereka tidak bisa menjadi Power Rangers sebab tidak memiliki kekuatan super. Dan Tommy sontak menjawab bahwa mereka punya. We can't be Power Rangers. Aren't you supposed to fly or have superhuman strength and stuff like that? You do. Oh yeah, I forgot. Ekspresi Kira yang lupa akan kekuatannya tersebut menjadi sangat lucu. Sebab seakan ia tidak menyadari bahwa sudah ada kekuatan super dalam dirinya. Meskipun ia sudah mencoba sebelumnya dengan penuh kesadaran. Namun itulah season Dino Thunder yang sangat kocak dan menghibur dengan segala detail dalam dialognya. Kaito Toma, Ultraman Max episode ke-16. Ini juga pernah kita ulas di beberapa kesempatan lalu, bahwa dalam episode ke-16 Ultraman Max berikut, ada suatu fenomena 3 buah meteoroid yang berubah menjadi monster dan bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik yang membuat seluruh makhluk hidup di bumi menjadi hilang ingatan. Baik itu manusia, hewan, bahkan juga Kaito Toma, sang Ultraman Max sendiri. Hal itu juga tentu saja menjadikan markas besar Dash menjadi kesulitan dalam menanggulangi kasus tersebut, sebab mereka juga menjadi korbannya, kecuali Ellie yang merupakan android berbentuk manusia. Singkat cerita, Kaito yang juga hilang ingatan, kemudian tersandung dan tidak sengaja mengaktifkan Max Spark, lalu berubah menjadi Ultraman Max secara kebetulan. Dan momen terkocak paling legendaris di Ultraman akan segera dimulai. Sebab dalam wujud Max, Ultraman ini awalnya terlihat yakin dan gagah. Namun sayangnya, ia hanya bergerak secara random karena Max juga lupa dengan semua kekuatannya. Kocaknya lagi, Max yang semakin kebingungan lalu menggaruk-garuk kepalanya sendiri dan tidak sengaja menjatuhkan senjata Maximum Sword dari tanduknya tersebut, bahkan tanpa tahu bagaimana cara menggunakannya. Episode ini menjadi salah satu yang terlucu dan paling diingat oleh fans Ultraman, bahkan kerap menjadi meme yang populer di internet. Eiji Hino, Kamen Rider Ozu episode ke-23 dan ke-24. Dalam episode tersebut, ada seorang ilmuwan kosmetik wanita yang menjadi korban dari Yami, di mana wanita yang semula cuek dengan penampilannya tersebut mendadak menjadi cantik dan membuat semua orang terpesona bahkan lupa diri, termasuk juga Eiji Hino, sang Kamen Rider Ozu. Pengaruh dari wanita bernama Sakura tersebut membuat Eiji dan pria-pria lainnya terkesima hingga jatuh cinta padanya, membuat Kamen Rider Ozu ini hanya sibuk kasmaran daripada bertarung sebagai Kamen Rider. Hal itu tentu saja sangat kocak, sebab meskipun ia tidak hilang ingatan, Eiji menjadi sangat tidak fokus karena yang dipikirannya cuma cinta semata. Apalagi ia menjadi sumringah dan juga berbunga-bunga, sehingga membuat kawan-kawannya menjadi kesal dengan tingkahnya tersebut. Beruntung pada episode ke-24, Aang dan juga Hina Izumi memaksa Eiji untuk berubah menjadi Ozu, dengan harapan dapat mengembalikan kesadarannya seperti semula. Dan nyatanya semua itu berhasil, walaupun Eiji sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi padanya. Episode ini juga salah satu yang sangat kocak di antara episode kocak lainnya di Kamen Rider Ozu, dan menjadi debut dari form baru, yakni Sauta Combo.
Takeru Tenkuji Kamen Rider Ghost episode keempat. Dan untuk segmen terakhir ini, kita langsung saja bicara soal adegan klimaksnya. Sebab di episode keempat ini, sebagian area kota menjadi melayang ke udara akibat dari kekuatan Bukugama. Hal itu tentu saja membuat Takeru Tenkuji, sang Kamen Rider Ghost, menjadi sangat kebingungan dalam menghadapi fenomena yang sangat berbahaya tersebut. Apalagi kawan-kawannya, yakni Akari dan Onari, sedang berada di salah satu gedung yang ada di sana. Anehnya, Takeru baru saja ingat bahwa ia pernah memiliki ikon, yakni Newton Damashi, yang didapat sebelumnya dari event yang terjadi pada movie Kamen Rider Drive Surprise Future. Ya, entah kenapa dia bisa lupa punya kekuatan seperti itu. Dan dengan Newton Damashi, Takeru berhasil memperlambat jatuhnya kota tersebut karena kekuatan memanipulasi gravitasi yang dimiliki oleh Newton Damashi. Tanpa ia sadari bahwa dirinya masih berada tepat di bawah kota tersebut dan bingung untuk menghindar kemana. Seakan pasrah dengan nasibnya, namun Yurusen mengingatkan bahwa Takeru adalah hantu. Jadi tentu saja ia tidak akan bisa mati tertindih sebab ia bisa menembus solid objek layaknya hantu sungguhan. Momen di mana Takeru lupa akan kekuatannya sebagai hantu mungkin agak kocak di sini, karena bagaimanapun mana ada hantu yang takut mati. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.